Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tugas manajemen sumber daya manusia tentang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, yaitu pelatihan keahlian atau skill training. Disusun oleh yang pertama Abdurra Al-Ma'arif, NPM 197510001, yang kedua Asih Wulandari, NPM 197510007, yang ketiga Atika Ramani, NPM 197510008, dan yang keempat Feni Permatasari, NPM 197510022. Latar belakang. Pelatihan dan pengembangan sering kita dengar dalam dunia kerja di perusahaan, organisasi, lembaga, bahkan dalam instansi kesehatan. Hal ini dapat diasumsikan bahwa pelatihan dan pengembangan sangat penting bagi tenaga kerja untuk bekerja lebih menguasai dan lebih baik terhadap pekerjaan yang dijabat atau yang akan dijabat. Pentingnya kualitas sumber daya pegawai menjadi sangat urgen dan perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme. Fasilitas yang canggih dan lengkap belum merupakan jaminan akan berhasilnya suatu organisasi tanpa diimbangi oleh kualitas manusia yang akan memanfaatkan fasilitas tersebut. Visi misi CV Hybrid Corp. Visinya yang pertama, mewujudkan CV Hybrid Corp menjadi perusahaan terbesar dan terdepan di bidang jagung hibrida yang berkualitas untuk konsumsi masyarakat dan pakan hewan ternak. 2. Menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk pekerja dan masyarakat. Misinya yang pertama, membantu program pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat. Yang ketiga, menghasilkan jagung hibrida yang berkualitas atau bermutu. Yang keempat, mengembangkan usaha di bidang pertanian dan pakan hewan ternak berkelanjutan. Yang kelima, meningkatkan produktivitas tanaman jagung. Masalah atau kendala pada CV Hybrid Corn. 1. Lahan pertanian semakin lama semakin berkurang sebagai akibat dari peralihan fungsi lahan pertanian ke non-pertanian. Sementara kebutuhan pangan akan terus meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan peningkatan taraf hidup ekonomi masyarakat dan kemajuan industri pakan ternak. 2. Tenaga kerja di sektor pertanian seringkali menjadi kendala seiring dengan menurunnya minat tenaga kerja muda untuk terjun di sektor pertanian, maka seringkali dijumpai kelangkaan tenaga kerja pada saat pengolahan lahan maupun pada saat panen raya. Hal ini merupakan salah satu penyebab kurang optimalnya produksi jagung hibrida di Desa Ruos, Kecamatan Buairawan, Kabupaten Oku Selatan. 3. Pengalaman berusaha tani di sektor pertanian juga seringkali menjadi kendala dalam peningkatan produksi usaha tani jagung hibrida, karena pengalaman berusaha tani merupakan suatu rentang waktu yang telah ditempuh oleh pekerja dalam melakukan aktivitas usaha taninya. Dengan pengalaman tersebut, pekerja dapat memperoleh pelajaran mengenai berbagai hal terutama yang berkaitan dengan kegiatan pengolahan usaha taninya. 4. Pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih cepat menerima inovasi baru dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal yang pernah diikuti oleh pekerja. Tingkat pendidikan pekerja yang lebih tinggi berpengaruh dalam mengelola usaha taninya, karena pekerja mampu mengadopsi teknologi yang tepat guna dan mempunyai keahlian dalam menerapkan teknologi. Kondisi yang ingin dicapai adalah 1. Usaha bisa berkembang lebih pesat ke daerah lain. 2. Jagung hibrida berkualitas baik tanpa adanya hama dan penyakit. 3. Membuka lapangan pekerjaan untuk tenaga kerja muda. Cara penyelesaiannya adalah pemanfaatan lahan dengan baik, memberikan bimbingan untuk tenaga kerja muda untuk terjun di sektor pertanian, mengadakan penyuluhan tentang pentingnya pengetahuan pekerja untuk mengetahui cara membudidayakan, meningkatkan pengendalian proses produksi untuk menghasilkan jagung hibrida berkualitas baik, dan mempromosikan atau menjual jagung hibrida.
Lalu di sini ada tabel masalah luas lahan, tenaga kerja, dan pendidikan atau pengalaman. Selanjutnya kondisi yang ingin dicapai adalah usaha berjalan dengan baik, lalu gap, dan cara penyelesaiannya. Saya, Penny Permatasari, akan melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh Atika Rahmani dan Asih Hulandari. CP Hybrid Crown akan melaksanakan pelatihan, yaitu pelatihan keahlian atau skill training. Nah, skill training atau yang lebih dikenal juga dengan pelatihan keahlian merupakan salah satu jenis training yang biasanya diadakan dengan tujuan agar peserta mampu dalam menguasai sebuah skill atau keterampilan baru yang berhubungan dengan pekerjaannya sendiri. Keahlian yang lebih banyak diajarkan dalam training biasanya akan diberikan kepada karyawan yang dianggap belum menguasai atau masih kurang nilainya dalam sebuah keahlian tertentu. Jadi, di CV ini kita akan melakukan pelatihan untuk karyawan yang dianggap belum menguasai atau masih kurang nilainya dalam sebuah keahlian. Nah, jadi mereka bisa mengikuti pelatihan ini agar mereka dapat menguasai keahlian mereka masing-masing. Nah, tujuan dari pelatihan ini yaitu untuk mengetahui perencanaan SDM dan kebutuhan training, mengetahui konsep pelatihan keahlian, mempersiapkan karyawan untuk promosi, mengorientasikan karyawan terhadap organisasi, dan untuk memuntakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan perubahan teknologi. Nah, di sini ada tercatat pesertanya. Yang pertama yaitu departemen. Departemen ini terdapat partnership yaitu berjumlah 15 orang, produksi berjumlah 30 orang, dan purchasing berjumlah 15 orang. Jadi total keseluruhan peserta yaitu 60 orang. Nah, setelah kita sudah mengetahui pesertanya berapa, di sini ada kriteria peserta. Jadi kriteria peserta dalam pelatihan ini yaitu yang pertama, bersedia mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, memiliki potensi untuk dikembangkan. Yang ketiga, memiliki motivasi tinggi untuk pengembangan diri. Dan yang keempat, mampu menjaga reputasi dan kredibilitas sebagai pekerja atau peserta. Yang kelima, memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap tugas dan organisasinya. Yang keenam, berprestasi baik dalam melaksanakan tugas. Dan yang ketujuh, sehat rohani serta jasmani. Nah, di dalam pelatihan ini yaitu terdapat yang pertama yaitu pelatihan keahlian atau skill training, yang kedua mampu bertanggung jawab dalam bekerja, yang ketiga pengarahan dalam bekerja, yang keempat mengadakan seminar pelatihan keahlian, yang kelima perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi. Dalam pengikutsertaan pelatihan ini, di sini ada persyaratan administratifnya. Yang pertama yaitu pas foto 3x4 berwarna, yang kedua fotokopi ijazah terakhir, yang ketiga surat keterangan sehat dari dokter, yang keempat fotokopi KTP, dan yang kelima mengisi surat pernyataan. Yang selanjutnya yaitu dokumen pelatihan dan pengembangan SDM. Nah, di dokumen pelatihan ini ada 6 dokumen yang kita buat dalam bentuk tabel. Nah, yaitu tabel pertama berisikan sarana dan prasarana pembelajaran dan pengembangan SDM. Yang kedua, daftar peserta pembelajaran dan pengembangan. Yang ketiga, pelatihan keahlian. Yang keempat, rencana pembelajaran, dan yang kelima, daftar modul dan bahan pelatihan, dan tabel yang keenam yaitu terakhir, evaluasi pelaksanaan pelatihan dan pengembangan. Nah, ini adalah contoh dari surat undangan asesor untuk pelatihan keahlian. Jadi, ini adalah contohnya yang dimana terdapat kop surat, lalu nomor, lampiran, hal, di mana hal ini dituliskan untuk undangan asesor pelatihan keahlian. Nah, ini adalah contohnya. Nah, dan ini juga adalah contoh surat undangan pelatihan keahlian. Nah, bedanya yang tadi itu adalah contoh surat untuk pelatihan asesor. Nah, sedangkan ini adalah surat undangan untuk pelatihan keahlian. Ini bisa digunakan untuk mengundang tamu undangan ataupun yang lainnya. Nah, mungkin cukup sekian dari kami.
Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.